Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Septiawan. Hari ini kita akan membahas bab 2 PPKN kelas 9 SMP tentang pembukaan UUD 1945. Pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas makna per alinea pembukaan UUD 1945. Mari kita lanjutkan. Baik, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia atau pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD tahun 1945 ditetapkan sebagai dasar negara atau dasar hukum negara Indonesia. UUD itu sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Meski keempat bagian itu merupakan satu kesatuan, kedudukan bagian pembukaan setingkat lebih tinggi dari pasal-pasal atau batang tubuh UUD karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, pembukaan mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan dan suasana kerohanian dari terbentuknya negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD merupakan diambil dari Piagam Jakarta yang dirancang sebagai teks proklamasi Indonesia seharusnya. Pembukaan juga merupakan tujuan negara dan dasar negara Pancasila. Dalam pembukaan itu termuat tujuan negara dan dasar negara Pancasila. Kemudian pembukaan juga merupakan acuan atau pedoman dalam perumusan pasal-pasal UUD. Karena sebagai pedoman, jadi kedudukannya pasti lebih tinggi gitu ya. Kemudian pembukaan UUD 45 merupakan Stats Fundamental Norm atau yang disebut dengan norma fundamental negara, pokok kaidah fundamental negara atau norma pertama yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara serta mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Karena sangat sakral gitu ya, jadi disebut pokok kaidah yang fundamental atau yang paling mendasar. Karena tadi di dalamnya ada tujuan negara, ada dasar negara, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke makna alinea pembukaan UUD 45. Alinea pertama yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea pertama ini mempunyai makna yaitu memuat dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan objektif. Jadi seluruh dunia itu sama, yaitu penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan memuat juga dalil subjektif dari pandangan Indonesia bahwa aspirasi bangsa Indonesia
itu adalah melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua berisi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apa sih makna alinea kedua? Yang pertama, menunjukkan perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Saat itu terjadi kekosongan kekuasaan ya di Indonesia karena Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian momentum yang kini telah dicapai harus dimanfaatkan dalam menyatakan kemerdekaan. Saat itu benar-benar momen yang tepat karena Belanda belum datang, Jepang juga sudah kalah. Kemudian kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tidak hanya alasan atau kenapa harus segera merdeka, tapi kalau sudah merdeka itu mau ngapain? Yaitu mau merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu adalah tujuan kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga berisi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna alinea ketiga adalah bahwa kemerdekaan adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, alinea ketiga memuat motivasi yang real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Jadi, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Perjuangan kemerdekaan kalau tidak atas rahmat Tuhan tidak bakal tercapai kemerdekaan. Dan yang terakhir alinea keempat berisi 4 hal. Yang pertama tujuan negara. Yang kedua ketentuan diadakannya UUD. Yang ketiga bentuk negara. Yang keempat dasar negara. Mari kita bahas satu persatu. Di alinea keempat memuat tujuan negara. Tujuan negara dibedakan menjadi 2. Khusus yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuan khususnya. Kenapa? Merdeka. Kemudian tujuan umumnya yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah tujuan khusus negara Indonesia. Alinea keempat juga memuat ketentuan diadakannya UUD. Jadi Indonesia itu berdiri atas dasar suatu peraturan dasar yang disebut UUD 45. Isi dari pembukaan yang menunjukkan itu adalah maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dan yang terakhir, yang berikutnya, memuat bentuk negara. Di situ dikatakan, maka disusunlah suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dalam kalimat tersebut dinyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik dan kekuasaan berada di tangan
rakyat, berkedaulatan rakyat. Kemudian alinea keempat juga memuat dasar negara. Dengan kata-katanya yaitu dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah isi dari pembukaan makna alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terus, mengapa ya pembukaan UUD itu tidak boleh dirubah? Yang pertama, mengandung cita-cita luhur pendiri bangsa, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian memuat Pancasila sebagai dasar negara di alinea keempat tadi ya. Dan merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan 45. Jika ada yang mau merubah pembukaan, berarti juga merubah negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 45.